Klien kami kemudian patut duga rangkaiannya adalah untuk melegitimasi laporan saudara Joko Widodo dalam rangka untuk menguatkan tuduhan fitnah atau pencemaran terhadap klien kami yang di dalam prosesnya juga diselundupkan sejumlah pasal yang tidak ada kaitannya dengan fitnah pencemaran, yakni pasal 35 dan 32 Undang-Undang ITE. Karena itu saya kira juga aneh gitu loh. Kalau kita bicara tentang penyelidikan, proses penyitaan barang bukti itu dilakukan oleh penyidik dengan mendatangi pihak yang akan disita atau setidaknya pihak yang memiliki dokumen itu langsung yang menyerahkan. Nanti ada BAP. Kok ini ada perlakuan khusus gitu loh. Pertama, tidak diterahkan langsung oleh Jokowi, cukup orang tertentu yang dia tunjuk sebagai punya keamanan lah ibaratnya untuk membawa dokumen itu. Yang kedua, kompresnya oleh pengacara. Nah, ini kan kita jadi aneh gitu loh. Oh, kalau begitu caranya memang ini ada permainan dalam rangka untuk melegitimasi ijazah itu dengan melabrak prosedur dan substansi dari proses penyelidikan di Bareskrim yang hasil akhirnya itu bisa digunakan untuk dua hal sekaligus. Pertama, untuk menghentikan proses Dumas yang ada di Bareskrim dengan menyatakan tidak ditemukan bukti karena hasil labnya nanti dikatakan asli. Yang kedua, hasil lab itu nanti dijadikan dasar penguat laporan saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya terhadap keempat klien kami. Begitu, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas. Ya saudara sekalian, saya baru sampai ya tadi dari televisi swasta. Debat sama teman lama saya namanya Muhammad Kodari. soal terkait dengan pemakzulan Gibran Raka Buming Raka dan hal lainnya. Tetapi bukan itu yang mau kita bahas. Buru-buru saya pulang karena saya janji dengan seseorang namanya Ahmad Hazinuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Sehat. Walafiat ya. Terima kasih Anda sudah mau menunggu karena saya langsung pulang langsung lompat ya. Kalau bisa mobil itu saya terbangkan. Siap. Dan ini memang soal penting dan genting ya. Entah genting atau penting nggak tahu kita. Yang jelas hari ini saudara ipar Jokowi yang tidak lain adalah adik atau kakak ya, adik Ibu Iriana itu membawa ijazah. Tidak boleh orang lain karena ini very secret, ya kan, mengandung informasi rahasia mungkin begitu ya. Tapi yang menyalahkannya tetap kuasa hukumnya Yakub Hasibuan dan press conference-nya dia. Tadi saya berkesempatan mewawancarai Rismond Hasiholan ya. Ada masukan yang bagus, tapi saya tidak ingin mendikte Anda. Silakan, apa tanggapan Anda mengenai ijazah asli yang konon diserahkan, yaitu ijazah SMA dan S1 UGM Fakultas Kehutanan jurusan Teknologi Kayu. Silakan. Baik, saya ingin memberikan catatan pada dua hal. Yang pertama terkait prosedur, yang kedua terkait substansi. Dari sisi prosedur, apa yang dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri hari ini kan tidak dalam kapasitas menindaklanjuti LP atau laporan polisi. Artinya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Mabes Polri belum masuk kategori pro justisia, melainkan menindaklanjuti Dumas yang kemudian Dumas itu ditindaklanjuti dengan proses apa yang disebut dengan laporan informasi. Lalu berdasarkan laporan informasi itu dilakukan proses pemeriksaan terhadap sejumlah pihak, terutama dari pihak-pihak yang melakukan pengaduan masyarakat
atas nama Profesor Egy Sujana, dan memang salah satunya klien kami Rizal Fadilah beberapa waktu yang lalu dipanggil untuk diperiksa dalam rangka melengkapi laporan informasi. Artinya secara prosedur proses tindak lanjut terhadap Dumas ini belum bisa masuk ke substansi pokok adanya dugaan tindak pidana yang dilaporkan, baik terkait dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen 263 KUHP atau dugaan tindak pidana memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik di pasal 266 KUHP. Sehingga sebenarnya ini ranahnya baru pengkajian terhadap. Halo? 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 Justisia itu Halo, diawali dengan sorry. diterbitkannya. Tadi Anda berhenti di pengkajian, teruskan. Oh, iya. Karena tiba-tiba selalu reconnecting. Saya tidak tahu what happened. Terus. Saya nggak tahu juga ini. Iya. Ya baru pada tahapan pengkajian yang Iya. ujungnya apakah proses dari Dumas dalam laporan informasi ini bisa ditindaklanjuti pada tindakan pro justisia dengan rekomendasi diterbitkannya nomor LP atau tidak. Apabila tindakan laporan informasi atau Dumas ini tidak dianggap sebagai suatu peristiwa yang bisa ditindaklanjuti dengan tindakan pro justisia, maka rekomendasinya Dumas ini dihentikan atau tidak ditindaklanjuti dengan LP. Kedua, apabila proses Dumas itu dengan laporan informasi mengambil keterangan sejumlah pihak itu punya unsur ada peristiwa yang bisa diangkat dalam proses pro justisia, yakni penyelidikan dan penyidikan, maka rekomendasinya adalah diterbitkan nomor LP atau laporan polisi. Nah, laporan polisi ini menjadi penanda dimulainya tindakan pro justisia yang pada akhirnya apakah satu tindakan penyelidikan itu akan ditingkatkan kepada penyidikan sehingga para penyidik ini yakin diduga ada tindak pidana, atau sebenarnya juga bisa berhenti di penyelidikan sehingga diterbitkan SP3 dengan keterangan tidak ditemukan cukup bukti. Tapi menariknya, meskipun langkah ini belum ada LP, belum masuk pro justisia, namun tiba-tiba Barreskrim Mabes Polri mengabarkan kepada kita setelah melakukan serangkaian tindakan termasuk memeriksa sejumlah otoritas ya, lembaga-lembaga pendidikan di Solo, dan kemudian sampai pada kesimpulan sudah 90% melakukan tindakan penyidikan. Dia mengatakan penyelidikan 90% sudah. Tinggal 10% lagi. Iya, dan dia tinggal menunggu 10% yang itu ada pada proses uji laboratorium forensik terhadap sejumlah ijazah dan ditindaklanjuti tadi dengan diserahkannya ijazah Saudara Joko Widodo ke laboratorium forensik Mabes Polri. Artinya apa? Secara prosedur ini meloncat begitu. Secara substansi juga tidak tepat ya, atau meloncat juga. Kenapa? Karena kalau ini tindak lanjut dari Dumas itu belum sampai pemeriksaan pihak-pihak, hanya pada tahapan harusnya diterbitkan LP. Nah, saat LP itu keluar, barulah tindakan lanjutan, oh ini dilakukan penyelidikan. Jadi penyelidikan yang awal itu penyelidikan terkait Dumas, bukan penyelidikan tentang ada tindaknya suatu tindak pidana. Nah, itu satu. Prosedur yang kedua yang bermasalah adalah ini kan laporan sudah 6 bulan yang lalu. Kenapa baru ditindaklanjuti intensif setelah ada laporan Saudara Joko Widodo terhadap klien kami di Polda Metro Jaya, yakni Dr. Ismon Nasiholan Sianipar, Dr. Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rizal Fadilah. Nah, makanya kami menduga ada tindakan-tindakan yang dilakukan itu tidak berangkat daripada proses untuk menegakkan hukum, melainkan ada misi tertentu atau target tertentu. Apa misi tertentu dan target tertentu itu kami menduga kuat target daripada proses hukum di Barreskrim ini bukan dalam rangka menindaklanjuti apa yang menjadi aduan masyarakat yang dilakukan oleh sejumlah pihak ke Barreskrim yang salah satunya klien kami juga diperiksa, ini Rizal Fadilah, tetapi ini adalah rangkaian peristiwa untuk melegitimasi laporan Saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya yang ujung daripada proses Dumas di dalam laporan informasi ini tak sampai pada kesimpulan bahwa laboratorium forensik daripada Barreskrim Mabes Polri menyimpulkan
dokumen ijazah saudara Jokowi itu identik atau asli, sehingga akan berkonsekuensi pada dua hal. Pertama, ini akan berkonsekuensi penghentian penyelidikan terhadap laporan pengaduan masyarakat ke Barreskrim yang ditindaklanjuti dengan laporan informasi dengan keterangan bahwa tidak ditemukan unsur pidana. Kenapa? Karena hasil laboratorium forensiknya identik atau ijazah tersebut bisa dikatakan asli. Kedua, ini berkonsekuensi pada laporan terhadap klien kami, di mana unsur daripada pencemaran dan juga fitnah itu kan harus ada pembuktian bahwa saudara Joko Widodo memiliki ijazah asli, dan dengan demikian dia bisa menyatakan pihak yang menyatakan ijazahnya palsu sebagai sebuah fitnah atau pencemaran begitu. Nah, ini yang kami kemudian patut duga rangkaiannya adalah untuk melegitimasi laporan saudara Joko Widodo dalam rangka untuk menguatkan tuduhan fitnah atau pencemaran terhadap klien kami yang di dalam prosesnya juga diselundupkan sejumlah pasal yang tidak ada kaitannya dengan fitnah pencemaran, yakni pasal 35 dan 32 Undang-Undang ITE. Karena itu saya kira juga aneh gitu loh. Kalau kita bicara tentang penyelidikan, proses penyitaan barang bukti itu dilakukan oleh penyidik dengan mendatangi pihak yang akan disita, atau setidaknya pihak yang memiliki dokumen itu langsung yang menyerahkan. Nanti ada BAP. Kok ini ada perlakuan khusus gitu loh. Pertama, tidak diterahkan langsung oleh Jokowi, cukup orang tertentu yang dia tunjuk sebagai punya keamanan lah ibaratnya untuk membawa dokumen itu. Yang kedua, kompresnya oleh pengacara. Nah, ini kan kita jadi aneh gitu loh. Oh, kalau begitu caranya memang ini ada permainan dalam rangka untuk melegitimasi ijazah itu dengan melabrak prosedur dan substansi dari proses penyelidikan di Barreskrim, yang hasil akhirnya itu bisa digunakan untuk dua hal sekaligus. Pertama, untuk menghentikan proses Dumas yang ada di Barreskrim dengan menyatakan tidak ditemukan bukti karena hasil labnya nanti dikatakan asli. Kedua, hasil lab itu nanti dijadikan dasar penguat laporan saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya terhadap keempat klien kami. Begitu, Bang. Iya, ini menarik ya. Tadi Anda mengatakan yang press conference-nya itu kuasa hukumnya. Biasanya kan kalau tindak pidana yang bakal dijadikan tersangkanya, katakanlah Pak Jokowi ya kan, biasanya kan ya yang press conference itu ya pihak penyidiknya biasanya, ya kan? Iya, ini kan aneh gitu loh, seolah-olah sudah satu frame. Bahkan polisi itu saya lihat justru berposisi sebagai pengacaranya Jokowi dengan apa, mengadakan konferensi pers terhadap Dumas dengan menyatakan 90% dan ujungnya tinggal 10% di proses laboratorium forensik. Di situ yang kemudian kami sejak saat ini harus segera menegaskan bahwa apapun yang dihasilkan dari proses laboratorium forensik itu tidak punya nilai, tidak kredibel dari beberapa catatan atau beberapa perspektif. Yang pertama, itu hanya dilakukan sepihak oleh Barreskrim, dan ini menjadi soal karena apa? Ada semacam konflik kepentingan antara institusi Polri dengan Jokowi hari ini, yang Kapolrinya Listio Sigit itu masih merupakan Kapolri hasil SK dari saudara Joko Widodo begitu. Yang kedua, harusnya agar objektif dan transparan, setidak-tidaknya proses uji lab itu melibatkan unsur-unsur di luar Barreskrim. Misalnya ada unsur dari kampus, unsur dari kami, karena kami berkepentingan sekali, karena hasil lab itu akan berkonsekuensi pada proses laporan pidana di Polda Metro Jaya begitu. Dan yang paling penting di antara itu semua, proses ini tak lazim kalau proses tes lab forensik itu dalam kerangka penyelidikan yang itu berdasarkan laporan polisi, maka bisa kita katakan ini adalah proses penegakan hukum. Tapi ketika ini berasal dari Dumas menjadi laporan informasi, tapi tiba-tiba langsung masuk kepada tahapan pembuktian dalam proses penyelidikan yang semestinya itu hanya terjadi pada tindakan pro justisia melalui terbitnya laporan polisi dari institusi Polri, maka sekali lagi ini adalah kami duga kuat bagian dari upaya penyelamatan Jokowi di kasus ijazah palsu. Begitu, Bang.
Tadi ketika saya wawancara Rismond, menarik sekali apa yang dia sampaikan ya sebagai alternatif mungkin yang juga bisa dipertimbangkan. Dia mengatakan silakan puslap 4 melakukan uji forensik, tetapi hasilnya harus bisa dicek and recheck oleh pendapat yang berbeda. Nah ini juga menarik ya, maksudnya ada pembandingnya, jadi tidak bisa kita terima saja misalnya dikatakan A semuanya, tetapi ada keterbukaan, ada sarana yang diberikan pihak lain, pihak independen untuk menguji juga apa yang sudah dilakukan laboratorium forensiknya oleh Puslapor Mabes Polri. Itu gimana kalau menurut Anda alternatif seperti itu? Ya, alternatif ini memang menjadi salah satu pilihan. Hanya saja alternatif ini tidak bisa ikut mengontrol pada proses uji laboratorium forensik di Barreskrim Mabes Polri itu. Jadi kan yang diuji hanya hasilnya, tidak berikut prosesnya. Namun yang paling tidak, penting kalau menurut Rismond dia bilang untuk sampai pada kesimpulan identik dan tidak ya harus dijelaskan secara detail katanya, sehingga dari rasio itulah kemudian bisa dijelaskan apakah ini kredibel atau tidak. Jadi ada detailnya, bukan hanya soal hasilnya gitu. Iya, maksudnya kan kalau bisa yang lebih baik itu proses pendetilan itu sejak awal bareng-bareng dilakukan, agar jangan ada kesan begini, itu kan nggak diterima karena hasilnya nggak sesuai dengan apa yang diharapkan pihak lain. Itu ditolak. Halo? Kan bisa diakui akan bisa diakui oleh para pihak yang terlibat gitu. Kontrolnya itu sejak prosesnya, bukan hasilnya kemudian kita cek secara detail dari sisi proses sampai hasil, tidak gitu. Walau itu menjadi alternatif, tapi kami lebih memilih dari tim hukum itu untuk mengikuti semuanya dan melibatkan banyak pihak, karena kontrol itu akan menjadi sempurna. Itu satu sisi. Sisi yang lain, kita ini kan tidak sedang dalam kasus kami ya, ini kan kita sedang kami terus terang terbuka ya, berkepentingan untuk membela klien kami, karena kami tidak mau klien kami dianggap melakukan pencemaran atau fitnah berdasarkan hasil laboratorium forensik yang sifatnya sepihak, yang di situ syarat kepentingan, dan apalagi hari ini institusi Polri syarat juga dengan catatan-catatan miring dalam konteks menegakkan hukum. Misalnya ada kasus Joshua Huta Barat, ada kasus KM50, ada kasus Vina Cirebon, yang masyarakat tahu bagaimana persoalan yang ada di institusi Polri. Namun sekali lagi, kepentingan paling penting untuk menjaga kepercayaan seluruh masyarakat, karena masalah ijazah palsu ini kan masalah seluruh rakyat, sehingga dalam konteks untuk menjaga atau mempertimbangkan kepentingan seluruh masyarakat itu, kepentingan masyarakat itu ikut dilibatkan sejak awal, sehingga hasilnya benar-benar kredibel, sehingga nanti tidak ada kesan begini, kita menolak itu kan karena hasilnya berbeda. Coba kalau hasilnya sama, mungkin nggak akan dipersoalkan. Tidak begitu. Jadi kita ingin objektif saja dalam persoalan ini, begitu, Bang. Tetapi yang jadi masalah adalah apakah lazim ketika proses penyelidikan itu dilakukan oleh Mabes Polri dengan Puslap 4-nya misalnya, tiba-tiba ada pihak lain yang ikut serta, apalagi pihak yang ikut serta ini misalnya ya pihak pelapor misalnya, bagaimana? Kan itu biasa, Bang. Dalam konteks gelar perkara kan seluruh pihak dihadirkan untuk dijelaskan unsur-unsurnya dan sebagaimana. Dan yang menjadi soal ini kan bukan masalah lazim tak lazim, ini kan persoalan yang extraordinary crime yang berkaitan dengan kepentingan publik, sehingga tindakan-tindakan ordinary juga harus diambil kalau kita ingin hasilnya tidak kemudian dipersoalkan lagi. Artinya bukan tindakan extraordinary ya. Iya, ini kan kasusnya ordinary. Kalau soalnya ini yang di lab itu ya ijazahnya tukang bakso, tukang somai, tukang cilok, nggak perlulah kita terlibat dan nggak ada masalah. Ini kan berkaitan dengan sebuah dokumen yang ini punya korelasi dengan sistem ketatanegaraan dan legasi bersejarah bagi bangsa Indonesia, begitu, Bang? Oke. Kalau misalnya pemanggilan sudah ada update lagi, Bro? Nah, ini kami tadi baru dapat kabar ada pemanggilan klien kami. Yang pertama, pemanggilan kedua dari
Polda Metro Jaya terhadap klien kami atas nama Rizal Fadila. Tapi saya belum sempat jadwalnya jam berapa, hari apa itu belum. Yang jelas dapat, belum sempat saya buka dalam bentuk PDF tadi. Yang kedua juga sudah ada panggilan terhadap Dr. Tifa. Panggilan pertama tentunya, tapi belum saya buka tadi harinya hari apa begitu. Yang jelas dua klien kami ini sudah ada pemanggilan. Yang pertama pemanggilan kedua setelah yang pertama kemarin tidak bisa dihadiri karena kecelakaan, dan sebenarnya kami sudah ajukan sudah catatan dan protes, tapi nampaknya Polda tidak mau tahu, tidak mau peduli pasang kacamata kuda kayaknya. Dan yang kedua terhadap Dr. Tifa, dan ini sedang akan kami sikapi dalam sebuah rapat internal di tim kami begitu. Oh, tapi Dokter Tifa dipanggil kapan belum tahu ya? Tadi udah saya dapat, tapi kapannya saya belum cek. Nanti saya cek lagi. Ya, mudah-mudahan tidak dalam waktu terlalu dekat. Beliau sedang berduka kan, kakak kandungnya meninggal dunia ya. Nampaknya itu juga tidak menjadi pertimbangan penyidik, dan itu semakin menguatkan memang ada target dalam kasus ini. Begitu cepat sekali pemanggilan, LP langsung keluar. Bahkan saya mendapat informasi itu kan ada 24 video yang dijadikan bukti oleh pelapor saudara Joko Widodo dan tim kuasa hukumnya. Nah, ini akan menjadi tindakan yang akan memberikan pressure secara psikis bagi pihak-pihak yang ikut ditarik dalam proses ini, walaupun hanya undangan klarifikasi. Dan justru kita melihat kalau model seperti ini biasanya ada target-target politik, bukan target penegakan hukum lagi, begitu Pak. Kalau target politik, apa ya? Mungkin target politiknya saya kira dia ingin menekan pihak-pihak yang terlapor ini agar bisa ya berdamai gitu loh. Dengan harapan damai itulah yang menjadikan dasar bagi pelapor untuk mencabut laporannya, karena ini kan delik aduan, sehingga akhirnya kasusnya dihentikan, tidak perlu masuk ke proses persidangan. Karena kami yakin terlepas punya banyak yang legitimasi yang dicari-cari begitu, termasuk nanti hasil laboratorium forensik, saya yakin saudara Jokowi pasti akan kewalahan dalam proses persidangan. Saya masih ingat betul untuk kasus Bambang Tri saja itu guru SD, SMP, SMA, ya dari Jokowi itu keteteran dan terungkap berbagai kebohongan-kebohongan mereka. Sampai ada kepala sekolah SD Tirtoyoso di Solo itu, tempat SD-nya Joko Widodo, itu mengaku dia ini Muslim padahal sudah bukan Muslim lagi. Dan sampai ya dia akhirnya kita tegaskan apakah mau mencabut keterangan di BAP, karena dia dalam BAP itu menyatakan kami sebagai Muslim tidak terima ayat Al-Quran, Al-Quran kitab suci kami dijadikan sarana untuk menebarkan kebohongan dalam kasus Mubahalah Gus Dur. Dan redaksi itu ada di berbagai BAP yang lainnya, artinya memang ada targetan. Dan tentu saja ya bongkaran kasus Solo itu akan kami adopsi, dan kami akan pertanyakan ulang itu kepada saudara Joko Widodo. Bisa kebayang lah, saudara Joko Widodo ada di kursi walaupun sebagai saksi pelapor, saksi korban, dia bisa terbayang. Dan saya yakin orang-orang di UGM itu dosa-dosanya sudah pada nggak mau kalau diperiksa sebagai saksi untuk di BAP. Nah, mereka pasti akan mempertaruhkan ya reputasi dan kredibilitas mereka ketika mereka ada di persidangan. Makanya jalan yang paling baik mereka tempuh itu adalah mencabut dengan dasar ada perdamaian. Nah, ini target untuk mencari perdamaian itu adalah dengan menekan terlapor dan pihak-pihak yang ada dalam lingkaran terlapor agar tertekan secara psikis dan seolah-olah takut ya masuk penjara dan kemudian berdamai. Tapi saya ingin tegaskan, klien kami ini tidak akan pernah takut, tidak akan pernah gentar, dan mereka memang bicara sesuai dengan ilmu gitu loh, dengan apa yang mereka pelajari dan mereka yakini, dan gak ada kesalahan orang berpendapat dengan ilmu gitu loh. Harusnya saudara Joko Widodo kalau benar-benar dia mau menyelamatkan reputasi dari proses penghinaan sehina-hinanya, dari proses perendahan serendah-rendahnya, tunjukkan saja ijazah aslinya. Kenapa kok nggak mau? Kenapa harus mengorbankan banyak anak bangsa? Kenapa harus menyusahkan polisi? Kenapa harus membuat seluruh rakyat ikut ya hiruk pikuk dan kemudian menjadi terbelah dengan kasus ini? Begitu Bang Revi. Oke, tambahan ya. Ini ada berita pengacara Jokowi sebut menunjukkan ijazah asli ke publik tak akan selesaikan persoalan. Pendapat Anda? Nah, dia belum pernah mencoba itu. Kenapa berasumsi? Tunjukkan saja kalau sudah ditunjukkan.
kan dia bisa melegitimasi pendapatnya. Nah, udah saya tunjukkan, kalian ini maunya apa? Nah, itu belum ditunjukkan dan terbukti dia kan bohong terus. Pertama, katanya tidak akan menunjukkan kecuali atas perintah pengadilan. Begitu ada pengadilan Surakarta mediasi memerintahkan, walaupun Pak Taufik yang minta, itu kan masuk kualifikasinya perintah pengadilan. Itu ijazah nggak datang. Jokowi yang nggak datang juga. Kedua, katanya perintah pengadilan tiba-tiba tunjukin kepada pengacara. Ketiga, perintah pengadilan tiba-tiba tunjukin hanya kepada wartawan. Dan banyak kebohongan-kebohongan lainnya, termasuk menunjukkan ijazah di polisi pada saat proses membuat laporan polisi. Itu apa relevansinya? Di awal itu kan belum proses untuk menguji bukti-bukti. Dan memang kalau harusnya ya, kalau Jokowi itu buat laporan polisi dalam rangka dia menyatakan bahwa dirinya tercemar, dirinya terhina karena ijazahnya asli tapi dianggap palsu, harusnya kan sejak proses laporan pertama itu ya barang bukti itu disita oleh Polda Metro Jaya, bukan diantarkan ke Bareskrim Mabes Polri. Karena barang bukti itu untuk menjadi dasar legal standing bahwa Jokowi punya ijazah asli dan pihak-pihak yang mengatakan ijazahnya itu palsu sebagai pihak yang mengedarkan fitnah atau melakukan pencemaran gitu loh. Jadi janganlah berdalil lah, kalau memang nggak punya asli, nggak bisa nunjukin, ya sudah akui saja, mudah-mudahan rakyat Indonesia akan memaafkan, begitu Bang. Ini ada berita ya, dari Warta Kota, Egy Sujana akan cabut laporan jika Jokowi bisa buktikan ijazahnya asli. Ini ada dua hal sebelum dijawab ya. Pertama, jika ya, tetapi kan pada dasarnya ini kan bukan delik aduan, ini kan pidana umum. Jadi dengan mencabut laporan tersebut, apakah kemudian masalahnya akan berhenti kalau itu delik umum? Silakan. Ya justru kalau dicabut itu masyarakat akan bertanya-tanya ada tekanan apa terhadap pencabutan itu, karena kalau itu delik umum dengan atau tanpa laporan polisi tetap harus menindaklanjutinya. Artinya cabut atau tidak cabut itu tidak ada konsekuensi bagi proses penyelidikan dan penyidikan. Yang kedua, pembuktian yang dimaksud Jokowi itu apa? Kalau akhirnya pembuktian itu hanya dari proses tes laboratorium forensik di Mabes Polri, itu juga tidak punya nilai. Kenapa? Hasil tes itu hanyalah rangkaian penyelidikan dan penyidikan dan semuanya akan diuji kembali kepada proses persidangan. Artinya apa? Ijazah saudara Jokowi itu belum bisa dikatakan asli atau terbukti asli sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menetapkan bahwa ijazah saudara Joko Widodo itu asli. Karena itu harusnya laporan polisi dari saudara Jokowi itu prematur, belum bisa disampaikan, harusnya menunggu dulu proses putusan perdata di Pengadilan Negeri Surakarta untuk menetapkan apakah ijazah saudara Jokowi itu ditetapkan. Closing statement, bro. Halo. Ya. Closing statement. Halo. Closing statement. Closing statement. Baik. Yang pertama, saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mengawal kasus ini karena saya sudah mencium aroma tidak sedap dari proses perkara yang terjadi atau yang bergulir di Bareskrim yang motifnya hanya untuk melegalisasi jasa Jokowi sekaligus untuk menjadi dasar bukti bahwa klien kami di Polda Metro Jaya telah melakukan atau diduga melakukan tindak pidana pencemaran dan fitnah. Yang kedua, ayo kita kawal agar Bareskrim Polri melibatkan pihak-pihak lain sehingga hasil daripada tes itu menjadi kredibel dan otoritatif ketimbang memaksakan membuat proses tes laboratorium forensik sendiri yang sejak awal bisa dikatakan tidak akan dipercaya apapun hasilnya, termasuk walaupun hasilnya itu asli ataupun hasilnya itu palsu, nggak dipercaya gitu loh. Yang ketiga, saya kira persoalan ini kan harusnya dituntaskan dengan mengikuti proses dan prosedur hukum yang benar. Karena itu, ya harusnya dipastikan dulu yang di Bareskrim itu bisa diterbitkan LP atau tidak. Kalau tidak, ya udah ngapain kita periksa ijazah yang ternyata prosesnya belum sampai proses pro justisia. Dan yang paling penting adalah kasus ini tidak bisa ya disimplifikasi atau dilokalisir pada individu tertentu ketika individu atau sejumlah orang itu melakukan proses perdamaian dianggap kasus ini selesai. Enggak, ini kasus masyarakat, kasus rakyat, sehingga benar-benar harus dituntaskan di hadapan rakyat, di hadapan publik secara transparan dan berkeadilan. Begitu, Bang. Oke, terima kasih bro. Mudah-mudahan ya semuanya lancar, semuanya kompak ya untuk mencari kebenaran. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, saudara sekalian, itu dengan Hozainuddin ya, kuasa hukum dari setidaknya orang-orang yang diduga terlapor ya atau yang menjadi saksi, yaitu Rizal Fadila, Dr. Tifa, kemudian Rismon dan kemudian Roy Suryo. Nah, sepertinya cara memanggilnya pakai bubur panas, pinggir-pinggirnya dulu ya. Padahal kita tahu bahwa yang paling yang paling keren cadas itu apa yang dikatakan Rismon ya, karena dia punya ilmunya dan dia ngomong tanpa tedeng aling-aling. Kalau Roy Suryo orang udah biasa ya, tetapi begitu Rismon muncul, ini agak luar biasa, walaupun saya baru sadar kalau beliau sudah terkenal duluan dengan Jessica Cyanida ya. Tetapi terus terang saya bukan penikmat kasus-kasus seperti itu, termasuk Vina, sehingga saya tidak terlalu aware ya bahwa kasus-kasus tersebut menghadirkan ahli yang bernama Rismon Sianipar, Hasiholan Sianipar. Begitu saja saudara sekalian ya, mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan menarik. Tapi sebelumnya untuk kesopanan dalam tanda kutip, saya lewatkan sedikit membaca komentar saudara sekalian ya. Ijazah pesanan udah selesai, ijazah Joe Biden juga palsu, mantan presiden perlu juga ijazah apa ya. Kemudian kalau polisi berani jujur, lakukan uji forensik secara terbuka dan bandingkan dengan uji forensik yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan karena sumber datanya apakah sama. Selain hasil palsu, kami tak percaya. Sehari-hari Pak Jokowi supaya saya bisa melihat Anda memakai baju. Oke. Prabowo bikin presiden yang masih presiden sekarang, si Mulyono itu kenyataannya. Oke. Ya, itu saja saudara sekalian ya. Mudah-mudahan bermanfaat perbincangan kita dengan Ahmad Hozainuddin yang tidak lain adalah kuasa hukum dari Dr. Tifa, Dr. Rismon Sianipar, Dr. Roy Suryo dan Rizal Fadilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Ciao.